Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Technicolors Podcast, di mana kita ngomongin sesuatu yang bisa aja penting, bisa juga nggak penting ya, walaupun sebenarnya kebanyakan juga nggak penting ya. Oke. Oke, di sini kita kembali lagi teman-teman di podcast Technicolors yang biasa menemani kita selama ini ya, walaupun belum lama juga dan udah lama juga kita udah nggak pernah ngobrol ya, nggak pernah ngomong-ngomong lagi kayak gini. Terakhir itu kalau nggak salah bulan April ya teman-teman ya, di bulan April podcast terakhir itu ya karena pada saat itu baru pertama kali ada kasus corona di Indonesia ya teman-temannya, yang tiga orang perempuan, ibu-ibu kalau nggak salah ya, ibu-ibu atau perempuan-perempuan ya kan, asik kan, perempuan-perempuan, gadis-gadis ya kan gitu. Oke, tapi di sini di podcast kali ini kita ngobrol hal-hal ringan lagi, tapi dengan sedikit agak beda nih teman-teman nih. Nah, kita sambil ditemenin main game Counter Strike ya, game first person shooter ya kan. Nah, ini game tembak-tembakan ya, tuh kata bapak ibumu namanya game tembak-tembakan. Oke. Nah, oke, jadi bagi yang mungkin untuk game ini dulu kita kasih tahu, bagi yang belum tahu ini game-game apa sih Mas gitu kan. Game ini adalah game Counter Strike versi Source ya, yang kebetulan kalau mungkin apa istilahnya ya, eh, developer atau penciptanya ya selain gitu kan, studionya adalah, kalau nggak salah, nah yang bener tolong, kalau salah memang tolong dikoreksi maksudnya. eh, Kalau nggak salah yang bikin adalah Valve ya, Valve ya sebutannya gitulah ya kan, Valve. Oke, di sini kita coba nama player name namanya Wick ya, ya udahlah ya kan, namanya Wick. Dan game ini juga keluaran tahun berapa tadi, kalau saya udah nyebut belum ya? Game ini keluaran tahun 2004 ya, teman-teman. Jadi dulu ada turnamen game-game MOBA, game MOBA. Dulu ada turnamen game-game PC ya, teman-teman, zaman dulu itu salah satu gamenya yang pasti yang ini dimainin ya kan. Wow, zaman-zaman tahun 2002, 2006 ya kan. Dan sekarang pun ya, ada yang terbaru pun sebenarnya ada game Counter Strike juga. Walaupun ya game sekarang first person shooter udah banyak ya, Call of Duty ya kan, Battlefield ya kan, PUBG ya, bagi yang masih main PUBG ya kan, yang sempat kena kontroversi kemarin, dan Free Fire ya kan, yang disebut mainan bocah ya kan, saya main juga semuanya teman-teman. Dan di sini kita main Counter Strike Source ya kan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin eh pengen main ini juga, nah, atau ada teman-teman yang tahu nih, nih saya tahu nih gimana, berarti kamu udah harus nikah ya. Biasanya umur kalian tuh udah di atas 25 tahun ya. Kawin teman-teman ya. Di kondisi kayak gini tuh kawin yang nanya, asik ya kan. Enak banget ngomongnya, padahal yang ngomong juga sama ya kan. Jodoh mana jodoh ya kan, asik. Oke, jadi kita coba sekarang sekalian ya, di sini sekalian ngobrol, kita sekalian create server, lalu kita coba CPU. Oke, CPU. Oke, gamenya kita agak percepat dikit aja teman-teman, ini biar nggak terlalu lama ya, biar podcastnya juga nggak terlalu lama. Oke, time per round. Freeze time 1 detik aja lah. Freeze time-nya 1 detik biar cepet ya. By time 1 round limits. Win limits itu oke lah, round limit gak usah lah ya. Time per roundnya 3 menit deh. Oke, expected anyone, footstep, friendly fire, allow flashlights. Oke, CPU, bla 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 bla. Oke, nah kita coba nih di sini teman-teman, kita pilih map. Map apa ya teman-teman ya? Map simpel aja lah teman-teman ya. Kita pakai map Office ya. Kita coba pakai map Office. Difficulty nggak usah susah lah ya kan. Tapi jangan deh, kasih tantangan dikit ya kan. Nah, kalau ini hidupmu merasa kurang ini, teman-temannya kurang menarik nih, main game ini pakai level expert ya. Tapi saya nggak mau ya, hidup saya udah rumit ya. Saya nggak mau. Oke, kita coba main game pakai difficulty normal. Oke, kita start ya. Kembali lagi ke perbincangan kita ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat ya teman-teman ya. Di masa kayak gini banyak banget teman-teman masalah kita sekarang. Udah kemarin demo-demo UU Cipta Kerja, demo-demo sekarang ada kemarin masalah tentang, ini nih ya kan, eh udah masuk tahun politik ya kan, pilkada, pilpres 2024 dan bla 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 segala macam, covidnya belum selesai ya kan, belum lagi ada kemarin resesi pula, astaga teman-teman ya.
Jadi teman-teman harus jaga diri ya sekarang ya. Itu pesan saya sekali, saya harap sekali ya saya ngomong ini ya, tolong diingat dan dijalankan. Jaga diri, bijaksana dan jangan egois ya teman-teman. Sadar diri ya. Itu oke, ini kita sambil milih. Oke, kita jadi oke, ini counter teroris aja lah. Jadi polisi ya kan. Bapak gendut jadi polisi ya kan. Itu asik. Oke, auto select and we play the game. Oke. Nah, di kondisi kayak gini teman-teman, yang kemarin kita ada informasi itu tentang mungkin obrolan kita pertama ini mungkin tentang ada resesi ya temannya. Ada tuh banyak berita kan Indonesia masuk jurang resesi. Wait, siapa tuh? Tar. Resesi itu apa sih? Bagi yang wait, apa? Kaget kampret. Siapa tuh? Makan tuh, ya kan? Oh, ada sniper teman-teman, ambil dong, asik gitu dong. Lala. Bagi yang teman-teman yang belum tahu apa sih itu resesi, nah resesi ini, nah kita ngobrol di sini sebagai orang yang tidak profesional ya teman-teman ya. Jadi resesi itu maksud sederhananya adalah penurunan, nah, penurunan ya, jumlah aktivitas jual beli teman-teman. Jadi, kaget, siapa tuh? Oke, tar. Uh, Astaga, mengerikan. Wih, ada orang anjir, teman sendiri, goblok. Sikis, ya kan? Makan tuh. Sniper, sniper, sniper. Kita kesini nih, kita kejar nih orang bajingan satu. Mana dah? Iya, mati lu, bego kan? Jadi ada penurunan aktivitas jual beli teman-teman. Ya sebenarnya sih wajar ya. Lo lihat aja sekarang di luar gitu loh, betapa banyaknya informasi di internet, di sosial media. Terakhir saya baca tuh Bali ya kan, penurunan aktivitas perdagangan ya kan. Sekitar iya loh ada yang mati lagi sikit. Penurunan aktivitas perdagangan sekitar 12% di Bali ya kan. Itu ada orang berdagang tuh 75% pak katanya kan, bule-bule sampai yang di karantina yang di Bali ya itu makannya harus makan ini teman-teman. Wih, siapa tuh? Wih, tolongin sampai pau. Saya bantuin sini, saya bantuin. Lu keren lu pasukan ini. Mana? Mana sini, saya bantuin. Mana sih? Ada ya? Halo. Jadi sampai bule-bule aja teman-teman di Bali, kabarnya saya baca itu sampai makan tuh nggak bisa lagi di restoran teman-teman. Makannya sekarang udah di warung-warung ya kan, tuh makan tuh ya kan sekarang. Jadi itu jadi teman-temannya resesi penurunan aktivitas jual beli ya kan. Nah untuk resesi kayak gitu teman-teman, saya baca juga dari beberapa sumber ya kan, dan ini juga yang ngomong juga ahli ekonomi ya, bukan saya sekedar siapa tuh? Siapa yang mati? Makan tuh, nakal ya, wih membunuh map ya kan. Jadi ada saran nih teman-teman ya, dari para pengerti orang yang mengerti keuangan nih teman-teman ya, dari ahli keuangan katanya ada 3 yang saya tahu, ada. Oke. Makan tuh, jadi ada 3 teman-teman, 3 saran ya supaya kita tetap memperbaiki ya, tetap jadi kondisinya tetap stabil ya. Yang pertama adalah investasi teman-teman. Nah, investasi itu apa sih bagi yang nggak tahu ya? Investasi itu adalah membeli sesuatu atau memiliki sesuatu yang punya esensi teman-teman, yang punya esensi. Jadi investasi itu gimana sih? Apakah seperti banyak orang bilang harus beli rumah, beli tanah? Investasi itu banyak teman-temannya, tergantung dari cara kalian juga. Contoh kayak gini, kalau kalian YouTuber misalnya gitu ya, YouTuber itu misalnya YouTuber gaming misalnya gitu kan, beli konsol game atau beli PC baru ya, kalau kalian karena YouTuber gaming ya pastinya kan itu akan kalian pakai untuk bikin konten lalu menghasilkan uang ya kan. Nah itu nggak masalah teman-teman, beli konsol bisa jadi investasi. Karena kenapa? Karena kalian seorang YouTuber gaming gitu. Nah yang salah adalah kalau kalian hanya pemain kasual biasa, jadi beli PlayStation nggak ngasilin uang. Nah itu jadi investasi. Sekarang investasi
ya terserah kalian ya kan, saya nggak akan menyarankan investasi harus rumah harus itu, karena ya gila juga ya tiba-tiba orang sekarang investasi harus beli rumah gitu kan. Intinya contoh kayak kayak kalau kalian mau beli kendaraan di zaman sekarang, walaupun sebenarnya agak ribet juga ya beli kendaraan di zaman sekarang. Eh, Boleh ya kan, asalkan kalau kalian beli, misal anggaplah kalian beli mobil misalnya gitu kan, ya kalian harus menjadi sopir taksi online. Itu jadi sopir taksi online nggak masalah gitu lah kan, karena kan pasti ngasilin uang kan. Minimal kalian bisa makan lah ya kan sekarang ini. Itu investasi ya, contoh-contoh investasi. Dan saran tadi investasi yang pertama. Yang kedua adalah dana darurat. Dana darurat ya kan. Tuh, mungkin kalau saya tadi salah sebut ya, sorry. By the way, kalau nggak jelas omongannya di sini, sorry ya teman-teman, karena ini juga live teman-teman, live fit ya. Saya sambil main juga soalnya, sambil megang keyboard, sambil megang mouse juga nih sekalian. Jadi wait, siapa tuh? Makan tuh, kena lu. Halo. Kena lu kan tuh. Tolongin dong, minggir. Ya teman-teman ya. Surprise, nggak ada teman. Ih, kaget. Ya. Yang kedua adalah dana darurat, teman-teman. Dana darurat, nah ini dana darurat ini orang suka beda nih. Dana darurat dikiranya adalah tabungan sama dana darurat beda teman-teman. Dana darurat ya kalian harus sadari kalau darurat baru boleh dipakai. Jadi kalau nggak, wait, siapa tuh? Awas, bodoh, awas. Makan, makan tuh. Ya, dana darurat yang makainya pada saat darurat teman-teman. Dana darurat ya, siapa tuh? Dana darurat nggak bisa dikaget, kampret. Dana da, mana. Dana darurat nggak bisa dipakai sambil ini teman-teman, nggak bisa dipakai sebagai tabungan gitu. Siapa sih? Mana sih? Sniper tadi? Mati nih kayaknya nih. Nggak ada ya. Dana darurat harus dipakai pada saat darurat doang teman-teman, jadi nggak bisa disama-samain dengan tabungan ya kan, jadi harus dibedain ya, cari sendiri. Dan ini cari sendiri ya teman-teman ya, kalau saya mungkin kurang jelas silahkan di correct me ya, if I'm wrong. Jadi silahkan kalian korek sendiri di informasinya di internetnya maksudnya seperti apa ya. Lalu dana darurat. Oke, yang ketiga adalah kaget, anjir, kaget. Yang ketiga adalah tetap berbelanja teman-teman. Nah ini agak dilema nih sebenarnya ya. Kalian mungkin yang nggak paham mungkin gimana sih caranya ya. Ini balik lagi ya ke masalah resesi gitu ya. Tetap berbelanja itu ya maksudnya kan karena aktivitas jual beli teman-teman yang bermasalah ya. Wait, siapa tuh? Kaget. Tuh dia. Makan tuh bocor kalamu. Ini banyak orang. Ya karena aktivitas jual beli yang itu, jadi untuk tetap mengaktifkan aktivitas jual beli ya kalian harus tetap membeli barang. Makan tuh kan, iya tuh.